Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Senang sekali pertemuan ke-8 ini tetap ramai yang hadir. Malam ini kita akan mengupas tentang kisah kawasan Sunda Kelapa dari masa ke masa. Kegiatan ngopi malam Sunda Kelapa Heritage bekerja sama dengan Museum Bahari ini tidak akan jalan tanpa dukungan dari Museum Bahari. Juga kawan-kawan komunitas yang lain seperti PBI kami Sulawesi Selatan, Bugis Perantauan Nusantara, kemudian Yayasan Kota Tua, dan saya lupa Pak, maaf Pak, Bang Japra, komunitasnya apa ya? Maaf Bang Japra. LKPASI. Ya, Pasi, LK Pasi. Betul. LK Pasi DPW Jakarta ya, Bang Japra ya. Iya, masalah. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita dengarkan pengantar dari Ketua Umum Sunda Kelapa Heritage kepada Daeng Mansur Amin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini udah yang ke-8 ya dari semua diskusi kita lakukan. Terima kasih banyak buat Museum Bahari, Pak Berkah, Miss Ari, semuanya udah membantu kita. Terima kasih juga Kepala Kadis Kebudayaan DKI, dan insya Allah akan ada kerjasama lagi kayaknya nih dengan Sudin Kebudayaan Jakarta Utara. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan diskusi ke sana juga dengan Wali Kota Jakarta Utara. Terima kasih banyak buat Pak Firman sebagai narasumber, Bang Agus Rai. Saya kebiasaan manggil Bang Japra nih, jadi suka lupa. Makasih banyak udah berkenan menjadi narasumber yang tidak dibayar. Terima kasih banyak udah berkenan. Terima kasih buat Pak Norvi Eskusodo, sahabat lama. Dulu beliau saya panggil Gubernur Jenderal Kota Tua. Sekarang berdinas di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI. Titip salam sama Pak Kadis, Bang. Semoga sehat selalu. Kenapa hari ini kami mengangkat tentang Sunda Kelapa? Karena sejujurnya sebagai orang lokal, orang yang lahir di sini, besar di sini, sampai hari ini tua di sini, bahkan mungkin juga saya wafat di sini. Itu makin hari saya makin sedih melihat kawasan Sunda Kelapa ya. Tagline kami di saat berdiri Sunda Kelapa Heritage itu adalah Sunda Kelapa Mother of Jakarta. Ini yang sangat kami banggakan karena buat kami ini adalah pintu masuk kebudayaan, pintu masuk peradaban Jakarta ada di sini. Sebagaimana kita tahu bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa itu sudah ada di abad keempat atau kelima di zaman kerajaan Tarumanegara sampai beberapa kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sunda, kerajaan Kawali, kerajaan Pajajaran, kemudian Jayakarta, dan pada akhirnya memasuki era kolonialisasi. Saya sempat berbincang-bincang dengan banyak orang tentang potensi yang luar biasa dari kawasan ini. Mudah-mudahan campaign kami Sunda Kelapa Heritage selama 11 tahun ini tentang Sunda Kelapa Mother of Jakarta itu bisa menjadikan kawasan ini sebagai sebuah kawasan yang membuat kami bangga, karena sampai hari ini kami merasa masih terpinggirkan gitu loh. Mother of Jakarta masih terpinggirkan. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke gubernur atau ke siapapun yang punya kepedulian tentang kawasan ini, karena kalau mau bicara jujur ya lahirnya Jakarta dari sini gitu loh, dari kawasan ini. Sejarah udah membuktikan berkali-kali berganti nama dari Kalapa, kemudian Pelabuhan Kalapa, Pelabuhan Sunda Kelapa, kemudian Batavia, kemudian Jakarta, dan menjadi Jakarta. Ada yang unik tentang pelabuhan ini, di mana menurut catatan seorang pengelana dari Tiongkok yang bernama Chen Sunwo, dalam bukunya Gela Baji Lu yang terbit tahun 1740, bahwa ia pada tahun 1736 itu pernah berkunjung ke sini dan dibilang dia meninggalkan Batavia 1736 melalui pelabuhan Makam Keramat atau Seng Mugeng. Sampai hari ini udah bertahun-tahun sebetulnya, dari masih kami kecil ini bertanya-tanya sebetulnya yang dimaksud dengan pelabuhan Makam Keramat ini siapa. Karena pada saat itu Habib Hussein masih hidup.
Tapi memang tidak jauh dari sini ada sebuah makam keramat di Kampung Bandan. Jaraknya itu mungkin nggak sampai 500 meter ya dari Pelabuhan Sunda yang lama, Sunda Kelapa yang lama. Tapi sebetulnya nggak jauh juga dari Masjid Luar Batang. Mungkin hanya 50 meter, 100 meter paling jauh. Dan itu betul-betul dari perairan Pelabuhan Sunda Kelapa itu mungkin jaraknya plus minus 50 meter. Di situ juga ada sebuah makam keramat yang kami mengenalnya sebagai Pangeran Lautan Biru. Apakah itu yang dimaksud atau ada hal yang lain? Mudah-mudahan malam ini bisa terungkap karena dari kecil sebetulnya kami ini bertanya-tanya siapa tentang Pangeran Lautan Biru itu. Udah cukup lama kami mencari, mudah-mudahan di malam hari ini terungkap. Entah itu, entah bukan. Karena cukup unik buat kami di mana Pelabuhan Sunda Kelapa atau Pelabuhan Kelapa itu disebut sebagai Pelabuhan Makam Keramat. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Tapi ini memang kemampuan kami. Terima kasih banyak buat narasumber yang sekali lagi seluruh narasumber di kegiatan kami insya Allah sampai akhir Desember nanti atau pertengahan Desember itu semuanya berkenan untuk tidak dibayar sama sekali. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan diskusi kita ini nanti akan melahirkan sebuah buku karena Pak Norvi pernah mendorong kami untuk melahirkan sebuah buku kecil atau apalah namanya yang bercerita tentang Pelabuhan Sunda Kelapa. Pengennya sih dari A sampai Z, Pak Norvi, mudah-mudahan bisa tercapai karena udah ada kesepakatan antara Pak Firman, saya, Mbak Sekar, terus saya manggilnya Bang Japra ya, Bang Agus Rai, dan beberapa teman yang lain akan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa terwujud. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dayang Mansur atas pengantarnya. Acara masuk ke acara utama kita, diskusi malam ini yang akan dipandu oleh kawan kita dari Museum Bahari, Pamong Budaya Museum Bahari. Mbak Rucitra Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara malam ini, yaitu ngopi atau ngobrol pintar yang ke-8. Di mana tema yang ke-8 ini adalah kisah kawasan Sunda Kelapa dari masa ke masa. Untuk diketahui sebenarnya acara ini karena merupakan rangkaian yang ini sudah ke-8, ada 1-7 yang bisa disaksikan di YouTube-nya ini ya Mbak, SKH ya Mbak. Jadi bisa disaksikan betul. Juga yang terlewat. Ya, baik. Kembali lagi tadi kita sudah masuk ke ngopi ke-8. Kisah kawasan Sunda Kelapa dari masa ke masa. Perkenalkan dulu, saya Rucitra Desi Fadila. Seperti yang Mbak Sekar bilang tadi, saya Pamong Budaya di UP Museum Kebaharian Jakarta. Salam kenal kepada Bapak narasumber, Bapak Firman Haris dan Bapak Agus Rai Martakusuma. Juga terima kasih kepada Bapak Norvi, Pak Berkah yang sudah berkesempatan hadir juga pada acara malam hari ini. Baik, tidak lama lagi kita akan mendengarkan bagaimana sejarah Sunda Kelapa dari masa ke masa dari dua narasumber kita yang mumpuni, yang akan memberikan kita ilmu pengetahuan baru mengenai Sunda Kelapa. Yang pertama ada Bapak Agus Rai Martakusuma, yaitu Ketua DPW LK Pasi. Benar ya Pak? Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia DKI Jakarta, serta Bapak Haji Firman Haris, Ketua Yayasan Kota Tua Jakarta. Tidak perlu berlama-lama, kita mulai saja ya Pak diskusi malam ini. Pak Firman, boleh dilanjut paparannya, melanjutkan dari ceritanya Bang Japra. Ini menarik sekali ya, Sunda Kelapa, Pelabuhan Sunda Kelapa. Namanya berganti-ganti, tapi kisah berikutnya periode setelah kerajaan, apa ini Pak Firman? Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Ari Budiman nih ya. Yang terhormat Pak Ari Budiman, sehat afiat selalu. Juga ada Pak Novi ya, teman-teman museum, Pak Berkah. Kalian mengucapkan selamat Hari Museum dulu ya, Mbak Sekar. Oh betul. Oh iya, selamat Hari Museum. Kita lupa. Sama museum membangun ketangguhan bangsa ya, kemarin tagline-nya seperti itu. Jadi izin ya menyampaikan atau melengkapi aja ya, mungkin poin-poinnya aja karena kita kan ngobrol ngopi ya. Jadi santai aja, nggak usah pakai presentasi. Emang nggak keburu ya buat. Tadi pengennya buat video ya Pak Daeng ya, Pak Daeng Mansur, Pak Daeng Mus.
Ya intinya insya Allah kita menyusul lah ya buat. Karena saya ketemu beberapa video lama pelabuhan kawasan Sunda Kelapa ya, beberapa video. Nanti kalau dirangkum apalagi dengan kondisi yang sekarang ya. Baik, ya, jadi meneruskan apa yang disampaikan Bang Agus Wirawan Mertakusuma lengkapnya. Panggilannya Bang Agus, saya Bang Jafra gitu. Sebenarnya yang menarik harusnya Bang Jafra menyebutkan sumbernya ya. Sumber apa ceritanya. Ya baik, jadi intinya yang disampaikan oleh Pak Daeng Mansur juga sudah dikirim. Ya, jadi emang kawasan pelabuhan Pak Daeng dari pelabuhan Sunda Kelapa ya. Itu menarik ya, karena kalau saya selama ini di destinasi wisata ya, kita mengajak. Kalau kita di Taman Fatahillah itu dulu waktu di ada pos informasi wisata yang dikelola oleh komunitas lokal ya, terutama Sabtu Minggu kita buka masih pakai tenda. Banyak wisatawan asing terutama pengennya ke Sunda Kelapa, jadi mereka nanyanya rutenya mana gitu. Dan saya menarik ya, karena justru wisatawan mancanegara mereka lebih mengenal atau tertarik dengan destinasi wisata Pelabuhan Sunda Kelapa. Sehingga kita suka menamakan pelabuhan 4 zaman ya. Mungkin dari zaman Tarumanegara ya, zamannya Pajajaran, kalau kita bilang dengan Sunda Kelapa gitu ya, terus juga periode Jayakarta dan periode Batavia. Ya, walaupun sekarang setelah merdeka mungkin bisa jadi 5 zaman gitu ya. Nah intinya seperti tadi Bang Jafra sampaikan, Bang Agus sampaikan, ya sebenarnya daya tarik bangsa-bangsa Eropa ya untuk menjelajah. Kalau mereka bilang menjelajah ya, kalau kita bilang menjajah gitu ya. Menjajah Nusantara karena adalah yaitu tadi rempah-rempah ya, karena adanya daya tarik komunitas rempah-rempah yang terkenal pada masanya. Dimulai dari Portugis, menguasai Goa, kemudian menaklukkan Malaka ya, tadi Pak Bang Jafra sudah sampaikan tahun 1511 ya, sampai akhirnya Portugis yang pertama kali ke Sunda Kelapa juga ya. Nah di sini kelihatan bahwa daya tarik utamanya adalah komunitas rempah-rempah ya, terutama pelabuhan lada ya, walaupun lada itu bisa dari Banten atau dari pedalaman. Nah di situ ya, jadi daya tariknya magnetnya di situ, sehingga pada masanya terjadi perebutan kekuasaan antara Portugis dengan VOC, bahkan kemudian antara VOC dengan Inggris ya. Ya, di situ periodenya. Tadi Bang Jafra tidak menyebutkan masa transisi ya, bukan masa transisi ya. Karena ini menarik ya. Bagaimana VOC dari mendapat sewa tempat ya, sebuah bangun Nasahois gitu ya, akhirnya bisa menguasai seluruh Nusantara ya, walaupun periodenya mungkin bertahap. Jadi masuknya melalui Pelabuhan Kelapa ya, dan waktu itu penaklukannya di 31 Mei ya 1619, itu perang 3 hari 3 malam ya. Dan keraton dibakar. Nah ini ada 2 versi lagi ya. Kalau selama ini kita tahu kan yang bakar JP Kun ya, setelah dia dapat kekuatan dari armada dari Ambon, bisa mengalahkan atau menaklukkan kota Jayakarta. Nah di sini juga menarik sebenarnya ada versi ya, versi dari Iserman ya, yang tahun 16. Jadi rekonstruksi ya, karena nggak mungkin, makanya saya selalu bilang ya, teman-teman kalau bawa wisatawan atau komunitas gitu, menjelaskan lokasi kastil Batavia dengan lugas gitu ya. Tapi setelah itu selesai gitu loh. Dia lebih cerita serangan Sultan Agung, Tirtayasa segala macam. Lupa jelasin keraton Jayakartanya gitu loh. Karena nggak mungkin VOC perang-perangan sendiri gitu ya. Ya nggak mungkin pelabuhan Sunda Kelapa itu dengan harga yang gratis gitu ya. Ya apalagi ada 3 hari 3 malam gitu ya. Nah disinilah yang menarik. Jadi ada kekosongan, ada kehilangan masih ada kegelapan sejarah ya. Khususnya 1527 sama 1619. Kita selama ini
literasinya masih mengandalkan dari sumber kolonial atau sumber Eropa Barat ya, terutama dari Portugis maupun dari Belanda sendiri. Terutama dari bukunya F. de Haan ya, tentang The Oud Batavia yang diterbitkan dalam rangka 300 tahun VOC. Jadi itu buku terbit 1919 tapi beredar cetakan kedua ketiga, itu bisa di-download gratis dari dari kanalnya ini Pak Sekar namanya Delper ya, delper.nl ya. Itu bisa diklik, nanti cari Oud Batavia, ada Gedeng Booknya, ada jilid 1, jilid 2, bahkan Parayangan, gratis gitu ya. Karena mereka sudah mengalih media 125 juta lembar buku, majalah, koran ya. Jadi intinya ya, menurut konstruksinya F. de Haan mengacu kepada Iserman, itu posisinya adalah di seberang Kali Besar ya. Ada petanya, mapnya, bahkan Pastor Haken sudah membuat peta 3 layer ya. Periode Jayakarta, Batavia, dan periode Jayakarta, Batavia, dan Jakarta sekarang. Nah, di situ bisa kelihatan. Ya. Dan dahulunya pelabuhan Sunda Kelapa itu bukan sea port ya. Jadi bukan pelabuhan yang open seaport ya, tapi masuk ke dalam. Ya, kalau kita lihat, karena ada sedimentasi dan makanya dibuat terusan. Kalau di dalam literasi Hindia Belanda disebut Haven Canal gitu ya. Walaupun terakhir disebut pelabuhan pasar ikan, atau tadi istilah Bang Agus disebut pelabuhan Jayapati. Ya. Jadi pelabuhan open seaportnya Sunda Kelapa pada masanya itu masuk ke dalam, menjorok ya. Ya. Karena sebagian kastil itu kan dulu ada kanal besar ya, atau bagian dari laut yang memisahkan dengan daratan, yang tempat Pangeran Kertadria dieksekusi tahun 1722 ya. Sebenarnya lokasinya di situ, walaupun di makamnya di Jalan Pangeran Jayakarta atau Pecah Kulit ya. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi peristiwa pengepungan Kastil Batavia aja sumbernya masih sumber Belanda langsung. Padahal itu sangat menarik. Ada versi Inggris, ada versi Batavia, versi Belanda sendiri. Tentu dia mengacu ke de Haan ya. Nah, apalagi ada sumber lokal gitu ya. Jadi kalau kita lihat Ibu Mona Lohanda yang sudah meninggal, juga Pastor Haken juga mengatakan tidak mempunyai sumber lokal ya. Kalau Bang Agus saya tadi menyebut sumbernya akan menarik gitu ya. Jangan-jangan Jakarta juga punya babat sendiri ya. Nggak hanya babat dari mana? Carita Purwaka Nagari ya, atau manuskrip Bujangga Manik, bahkan dari manuskrip Carita Parihangan atau babat Banten ya, dan babat Cirebon ya. Jadi selama ini sejarah Jakarta itu literasinya justru dari luar. Nah, kalau misalnya Jakarta atau Jakarta itu kepreset ya, jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi orang VOC Belanda itu nggak bisa bilang Jakarta kayak kita gitu ya. Jakarta. Jadi sebenarnya Jakarta itu identik dengan Jakarta. Ya. Tapi kita karena akhirnya itu jadi suatu istilah yang biasa, maka menjadi Jakarta. Nah, menarik kalau sumber lokal itu, atau yang tadi Bang Agus sebutkan, berasal dari kitab Fatawi, itu ditelaah lebih dalam. Karena itu akan membuka sejarah di periode 1527 sampai 1619, bahkan sebelumnya. Ya. Karena kawasan Sunda Kelapa itu kan nggak hanya pelabuhan ya. Jadi di Sunda Kelapa juga ada galangan, ya, walaupun itu di masa VOC berkembangnya. Juga ada sah bandar, ya, juga ada tembok kota, ada gudang, ya, yang sekarang sebagian menjadi Museum Bahari, gudang barat dan gudang timur, ya. Kalau kita lebih masuk ke selatan, nanti ada ketemu jembatan, ya, Kota Intan, kanal, ya, itu saya rasa lebih dekat dengan bagian dari kawasan Sunda Kelapa. Tapi lebih ikonnya itu memang pelabuhannya itu sendiri, ya, karena sampai sekarang masih berfungsi, ya, beda dengan kalau kita Malaka, pelabuhannya udah nggak berfungsi gitu ya. Walaupun mereka sudah jadi bandar dunia, ya, kita masih tertunda ya. Ya. Dan tentu ada masjid Luar Batang dengan yang terkenal dengan keramat Luar Batangnya. Ya. Jadi saya rasa itu ya. Jadi di masa awal VOC, ya, terutama tanggal 31 Mei itu adalah peralihan, ya, dari
berakhirnya kekuasaan Jayakarta. Cuman di situ menariknya kalau dibanding dengan sumber lokal ya, kayak tadi keraton kalau menurut versi kitab Fatawi itu dibakar atas permintaan dari Pangeran Kawisademerta yang sudah terasing, ya. Bahkan disebut pelakunya ya, Pangeran Gebang gitu ya.